warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofiatun Nazila dengan NIM 064 dari kelas Ekonomi Syariah 5B. Di sini saya akan menyampaikan jawaban ujian akhir semester ganjil mata kuliah Sosiologi Ekonomi Islam. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu menurut saya sosiologi ekonomi merupakan suatu perspektif sosiologis yang menjelaskan terkait masalah fenomena ekonomi, terutama masalah aspek produksi, distribusi, pertukaran, konsumsi barang dan jasa, serta sumber daya yang bermuara pada bagaimana masyarakat mencapai kesejahteraan. Sosiologi ekonomi menunjukkan perkembangan yang eksplosif sejalan dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang yang sedang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui berbagai kebijakan pembangunan. Perkembangan sosiologi ekonomi tidak lepas dari pengaruh pemikiran tokoh sosiologi klasik dan aliran pemikiran baru dalam sosiologi ekonomi sejak dekade 1980-an. Perkembangan sosiologi ekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar studi diarahkan kepada bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran atau kesejahteraannya erat kaitannya dengan masalah kemiskinan. Saat ini, sosiologi ekonomi lebih marak menganalisis terkait kapital sosial serta masalah struktur, kelembagaan, dan sistem ekonomi nasional yang dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat. Pada sisi lain, dampak pembangunan nasional terutama sejak masa Orde Baru juga banyak, mengingat kebijakan pembangunan dinilai belum mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat, bahkan terkesan belum berhasil menciptakan inklusivitas dalam pembangunan nasional, berlandaskan pembangunan model negara kesejahteraan dengan indikator utama berupa pemerataan pembangunan. Jawaban yang kedua yaitu paradigma dalam sosiologi diartikan sebagai konsep tertentu yang digunakan untuk menganalisis suatu masalah sosial. Di antaranya yaitu paradigma fakta sosial, yang artinya meliputi aturan peran sosial dan status sosial. Misalnya, kita harus mematuhi peraturan pemerintah untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, paradigma definisi sosial, artinya definisi sosial ini cenderung memihak individu sebagai pusat. Ini memungkinkan orang untuk melakukan apapun yang mereka inginkan berdasarkan pemikiran dan pertimbangan moral mereka. Misalnya, seseorang yang ikut serta dalam gotong royong yang diselenggarakan oleh lingkungan atau tempat tinggalnya. Yang ketiga, paradigma perilaku sosial, yang berarti bahwa paradigma ini berfokus pada pembahasan perilaku atau cara manusia dan kemungkinan mengulangi perilaku itu. Misalnya, seorang siswa memenangkan kompetisi sesuatu karena kegigihannya, meskipun gagal di kompetisi berikutnya, kegigihan ini tidak akan hilang. Selanjutnya yaitu jawaban yang ketiga. Menurut Islam, kita diwajibkan menerapkan cara hidup agar tidak menghambur-hamburkan uang atau bisa dikatakan boros, agar tidak membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan. Misalnya, dalam kehidupan ekonomi, yaitu layak membeli makanan atau minuman yang kita butuhkan. Jangan berlebihan dalam membeli makanan atau minuman yang nantinya makanan atau minuman tersebut akan terbuang sia-sia. Untuk mendukung pernyataan tersebut, tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 77 yang berbunyi, "Wahai ahli kitab, janganlah kamu melebih-lebihkan atau melampaui batas agama yang benar, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang sesat sebelumnya atau sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka menyesatkan mayoritas manusia dan mereka sesat dari jalan yang lurus." Di dalam hadis Rasulullah juga bersabda, Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik, membelanjakan dengan pertengahan dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga pada hari ia miskin dan membutuhkannya. Hadis riwayat Ahmad. Dari firman Allah dan hadis Rasulullah tersebut dapat disimpulkan bahwa di sisi lain kita diperbolehkan untuk berbelanja dalam batas yang wajar yang disisihkan sebagai tabungan untuk bekal masa depan nantinya. Jawaban nomor 4 yaitu yang pertama, dapat meningkatkan pemahaman terhadap ilmu-ilmu, khususnya ilmu-ilmu sosial. Misalnya dalam perekonomian, di mana orang atau masyarakat berusaha memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kesejahteraan melalui pekerjaan.
Dan yang kedua, melalui ilmu sosiologi cukup mudah untuk menemukan pola kebiasaan asal-muasal penyakit karena kita lebih banyak menyadari masalah kesejahteraan dan kebiasaan sehari-hari. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi masyarakat. Misalnya kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang baru dan lingkungan tempat kita tinggal serta teman-teman sekolah atau orang lain. Terima kasih dari saya. Itu tadi. Itulah penyampaian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.